Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Agustin dengan NPM 2214015108. Di sini saya akan membahas materi tentang pengenalan mikroskop dan cara penggunaannya. Pengertian mikroskop. Mikroskop berasal dari bahasa Yunani, yaitu mikros yang artinya kecil dan skopein yang berarti melihat. Jadi, mikroskop adalah alat untuk melihat objek yang terlalu kecil untuk dilihat oleh mata telanjang. Pada tahun 1590, seorang ilmuwan yang berasal dari Belanda, Zacharias Janssen, terkenal melalui penemuannya yaitu mikroskop pertama yang digunakan untuk melihat benda-benda yang sangat kecil ukurannya dan sulit dijangkau. Zacharias Janssen bersama ayahnya berhasil menciptakan sebuah mikroskop dengan menggunakan lensa cembung dan cekung untuk memperbesar tampilan benda-benda yang sangat kecil ukurannya. Kemudian, pada tahun 1668, Campini, seorang ilmuwan yang berasal dari Italia, menyempurnakan penemuan ini. Temuan Zacharias Janssen ini memacu ilmuwan-ilmuwan lain untuk membuat alat yang sama. Pada tahun 1610, Galileo Galilei membuat sebuah mikroskop menggunakan lensa optik sehingga disebut mikroskop optik. Kemudian pada abad ke-16, Anton van Leeuwenhoek mulai memoles dan menggiling lensa ketika ia menemukan bahwa lensa berbentuk tertentu meningkatkan ukuran gambar. Lensa kaca yang ia ciptakan bisa memperbesar objek berkali-kali. Kualitas lensanya memungkinkan dia untuk pertama kalinya dalam sejarah melihat banyak hewan, bakteri, dan detail rumit dari objek umum. Leeuwenhoek dianggap sebagai pendiri studi alat pengamat dan memainkan peran penting dalam pengembangan teori sel. Jenis-jenis mikroskop. Jenis-jenis mikroskop itu ada mikroskop cahaya, mikroskop stereo, dan mikroskop elektron. Mikroskop cahaya itu mempunyai 3 sistem lensa, yaitu lensa objektif, lensa okuler, dan kondensor. Lensa objektif pada mikroskop cahaya ini bisa melakukan perbesaran 3 sampai 4 perbesaran, yaitu 4 kali, 10 kali, 40 kali, dan 100 kali. Dan untuk lensa okuler pada mikroskop cahaya ini bisa mencapai 1000 kali untuk perbesaran maksimumnya. Lensa okulernya ini ada yang terdiri dari lensa tunggal monokuler dan 2 lensa binokuler. Dan untuk kondensor itu mempunyai peran untuk menerangi objek dan lensa-lensa lainnya. Untuk jenis mikroskop yang kedua itu ada mikroskop stereo. Mikroskop ini hanya bisa digunakan untuk benda yang relatif besar atau tebal. Benda yang diamati dengan mikroskop stereo tidak perlu disiapkan pada kaca preparat karena dapat langsung diletakkan pada meja preparat di bawah lensa objektif sehingga dapat terlihat secara 3 dimensi dengan perbesaran 7 hingga 30 kali. Sistem lensa yang ada pada mikroskop stereo hanya ada 2, yaitu tanpa lensa kondensor. Seperti halnya pada mikroskop cahaya, lensa okuler pada mikroskop stereo ada yang tunggal monokuler, 2 lensa binokuler, maupun 3 lensa okuler yaitu trinokuler. Dan jenis mikroskop yang ketiga itu ada mikroskop elektron. Mikroskop elektron ini sebuah mikroskop yang mampu melakukan pembesaran objek sampai 2 juta kali, yang menggunakan elektrostatik dan elektromagnetik untuk mengontrol pencahayaan dan tampilan gambar, serta memiliki kemampuan pembesaran objek, serta resolusi yang jauh lebih bagus daripada mikroskop cahaya. Mikroskop elektron ini menggunakan jauh lebih banyak energi dan radiasi elektromagnetik yang lebih pendek dibandingkan mikroskop cahaya. Struktur mikroskop cahaya itu ada bagian optik sama bagian mekanik. Untuk bagian optik itu terdiri dari 4 komponen. Yang pertama, lensa okuler yang berfungsi untuk membentuk bayangan nyata dari lensa objektif. Yang kedua itu ada lensa objektif yang berfungsi untuk
memperbesar bayangan objek pengamatan. Terus yang ketiga itu ada reflektor, yaitu cermin pengatur yang berguna untuk memantulkan cahaya ke dalam diafragma. Dan yang keempat itu ada kondensor yang berfungsi untuk mengumpulkan cahaya yang dipantulkan cermin pengatur. Untuk bagian mekanik itu terdiri dari 7 komponen. Yang pertama itu tabung mikroskop yang berfungsi untuk mengatur fokus dan penghubung antara lensa objektif dan lensa okuler. Yang kedua itu ada revolver yang berfungsi sebagai tuas penyangga lensa objektif agar dapat mempermudah pengaturan nilai pengamatan dari mikroskop. Yang ketiga itu ada penjepit objek yang berfungsi untuk menahan kaca objek agar mudah digerakkan di dalam proses pengamatan. Yang keempat itu ada diafragma yang berfungsi untuk menentukan berapa banyak jumlah cahaya yang masuk dan difokuskan ke dalam objek pengamatan. Yang kelima itu ada meja objek untuk wadah meletakkan objek pengamatan. Yang keenam itu ada lengan dan kaki mikroskop. Untuk lengan mikroskop itu sebagai pegangan ketika mau memindahkan mikroskop, dan kaki mikroskop itu berguna untuk meletakkan mikroskop ini pada bidang yang memang tidak datar. Dan yang terakhir itu ada sendi inklinasi. Sendi inklinasi ini berfungsi untuk mengatur derajat kemiringan dari mikroskop. Struktur mikroskop elektron. Untuk struktur mikroskop elektron itu bisa dilihat dari gambar yang sudah tertera. Materi selanjutnya itu cara penggunaan mikroskop cahaya. Yang pertama, siapkan preparat yang akan diamati dengan cara meletakkannya pada permukaan gelas objek yang sudah bersih yang sudah diberi 1 tetes air. Yang kedua, tutup spesimen tersebut dengan kaca penutup, hindari terbentuknya gelembung udara pada preparat. Yang ketiga, letakkan preparat di atas meja pentas atau di bawah lensa objektif mikroskop cahaya. Yang keempat, posisikan lensa dengan perbesaran terendah tepat di atas gelas objek dan dengan mengamati dari samping, turunkan lensa mendekati permukaan gelas preparat sampai maksimum. Selanjutnya itu, jika gambar bayangan masih terlalu kecil, gunakan lensa dengan perbesaran yang lebih tinggi atau kuat dengan cara memegang dan memutar pangkal lensa objektif sampai pada posisi yang tepat. Dengan posisi mata pada lensa okuler, gunakan knob pemutar halus untuk menaikkan posisi lensa sampai didapatkan gambar yang jelas atau fokus. Sedangkan untuk cara penggunaan mikroskop stereo, yang pertama tempatkan mikroskop stereo beserta transformatornya, lalu hubungkan dengan sumber listrik. Yang kedua, tekan tombol on pada transformator, pergunakan voltase yang sesuai dengan yang tercantum pada mikroskop. Lalu letakkan spesimen pada cawan pentri dan nyalakan lampu. Dalam menyalakan lampu, ada hal yang harus diingat bahwa lampu mempunyai umur tertentu sehingga pemakaiannya harus disesuaikan dengan keperluan saja. Setelah menyalakan lampu, spesimen mula-mula diamati dengan lensa mikroskop perbesaran rendah, kemudian dilanjutkan dengan perbesaran yang lebih tinggi. Cari fokus dengan cara mengatur posisi lensa objektif naik atau turun dengan menggunakan knob pengatur fokus kasar. Setelah diperoleh bayangan yang fokus, pertajam fokus tersebut dengan menggunakan knob pemutar halus. Sekian pembahasan materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.